Baik, di video kali ini kembali kita akan belajar tentang gerak vertikal ke atas. Ya, ini adalah materi fisika SMA kelas 10. Dari permukaan bumi, sebuah batu dilemparkan vertikal ke atas ya dengan kecepatan awal 100 meter per sekon, gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Maka hitunglah yang A, tinggi batu saat kecepatannya 50 meter per sekon. Lalu yang B, tinggi maksimum batu dan seterusnya. Ya, di sini kita punya 5 soal, kita akan kerjakan satu persatu. Baik, gerak vertikal ke atas. Nanti kalau kita bayangkan, berarti mula-mula kita itu punya sebuah benda. Nah, sebuah batu, sebuah bola, atau apapun lah ya. Jadi, benda kita itu berada di atas permukaan tanah. Kemudian pada benda, ini kita beri kecepatan awal. Kecepatan awal itu simbolnya adalah V0, arahnya ke atas. Ya, maka benda ini akan bergerak naik. Nah, dia akan bergerak vertikal ke atas sebelum akhirnya mencapai titik tertinggi. Nah, pada titik tertinggi, kecepatan batu akan sama dengan 0. Dia akan berhenti sesaat. Ya, VT-nya sama dengan 0 sebelum akhirnya si benda ini akan bergerak turun kembali. Mengapa? Karena dia selalu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi yang arahnya adalah ke bawah. Ketika naik, ini adalah gerak vertikal ke atas. Dan nanti ketika turun, ini adalah gerak jatuh bebas, ya, GJB. Untuk GJB nanti kita akan bahas di video berikutnya. Kemudian rumus yang kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal berkaitan dengan gerak vertikal ke atas, ya. Ini kita punya 3 rumus. Nah, sebenarnya 3 rumus ini dasarnya adalah gerak lurus berubah beraturan, ya GLBB. Jadi sebagai contoh, kalau pada GLBB, S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. Ya kan? Nah, kalau pada gerak vertikal ke atas, S itu kita ganti dengan H. Ya, S ini kita ganti dengan H. Kemudian A, ya kan, percepatan itu kita ganti dengan G. Nah, G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Maka nanti jadinya rumus yang pertama adalah H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Ya, H itu ketinggian, V0 itu kecepatan awal, kalau T ini jelas, ya ini waktu, kemudian G ini adalah percepatan gravitasi bumi. Lah tanda minus ini mau menyatakan bahwa benda itu semakin lama semakin naik, kecepatannya semakin lambat, ya kan? Karena percepatan gravitasi bumi arahnya ke bawah, nah sementara gerak benda itu arahnya ke atas. Nah, berarti dia melawan percepatan gravitasi bumi. Makanya di sini tandanya minus. Ya, Dek ya. Kemudian untuk rumus yang kedua dan ketiga ini sama-sama menghitung VT. Untuk yang kedua, VT sama dengan V0 min GT. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Lantas apa bedanya? Coba perhatikan baik-baik. Jadi rumus yang kedua itu adalah untuk menghitung kecepatan jika diketahui waktu. Ya. Nah, nanti bunyi soalnya kira-kira seperti ini. Tentukan kecepatan benda ketika benda bergerak selama 5 detik. Nah, 5 detik itu kan waktu. Ditanyakan kecepatan, berarti adik-adik gunakan rumus yang kedua. Kemudian kalau ketemu soal yang lain lagi. Nah, misalkan bunyi soalnya seperti ini. Tentukan kecepatan benda saat benda berada pada ketinggian taruhlah 100 meter. Nah, 100 meter itu kan H, ya kan? Ditanyakan kecepatan, berarti adik-adik gunakan rumus yang ketiga. Nah, 3 rumus ini harus diingat ya, jangan sampai dilupakan. Ya, Dek ya. Oke, kita kembali ke soal. Kita akan kerjakan bersama-sama ya soal yang A. Tentukan tinggi batu saat kecepatannya 50 meter per sekon. Tinggi batu itu H, ya kan? Kecepatan 50 meter per sekon ini adalah VT. Nah, kecepatan awal V0 diketahui 100 meter per sekon. Berarti yang diketahui di sini VT, ya kan? Yang ditanyakan ketinggian. Nah, artinya nanti kita gunakan rumus yang ketiga. Ya deh ya, dibalik. Jadi VT-nya diketahui, yang ditanyakan adalah ketinggiannya. Oke, langsung ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Kita masukkan angkanya. Untuk VT 50, kalau dikuadrat jadinya 2500. Untuk V0-nya 100, kalau dikuadrat jadinya 10.000. Ya kan, nolnya ada 4. Min 2GH, berarti 2, G-nya berapa? G-nya 10, ya kan, dikalikan H. 2 kali 10, 20, berarti min 20H. Ini kalau kita pindah ruas jadinya plus.
Ya kan, 20H sama dengan 10.000 dikurangi 2.500 ya. Ini sama dengan 7.500. Oke, nolnya kita coret 1 ya, yang kiri 1, yang kanan 1. Nah, kita dapatkan H sama dengan 750 dibagi 2. Ya Dek ya, 750 dibagi 2 itu sama dengan 375 meter. Artinya ketinggian batu saat kecepatannya 50 meter per sekon adalah 375 meter. Jelas ya? Sekarang yang B, tentukan tinggi maksimum batu. Nah, coba kita kembali ke sini. Jadi ketika batu mencapai ketinggian maksimum, itu kan VT-nya sama dengan 0. Ya kan? Berarti kembali kita menggunakan rumus yang ketiga. Ditanyakan ketinggian, VT-nya diketahui. Oke, berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Berarti VT-nya berapa? VT-nya 0. Mengapa 0? Karena mencapai ketinggian maksimum. Ya, berarti 0 sama dengan V0 kuadrat. Langsung aja ya, 10.000 dikurangi 2GH. Berarti 20H. Nah, minus 20H. Kembali lagi pindah ruas ke kiri, jadinya plus 20H sama dengan 10.000. Nolnya kita coret 1. Kiri dicoret 1, kanan dicoret 1. Maka nanti kita akan dapatkan ya, H sama dengan 1000 dibagi 2. Berarti 500 meter. Atau biasanya kita menggunakan rumus jadi. Ya Dek ya, untuk menghitung tinggi maksimum. Nah, jadi tinggi maksimum itu rumusnya adalah V0 kuadrat dibagi 2G. Adik-adik boleh menghafalkan rumus ini, boleh juga tidak. Ya, jadi kalau misalkan hafal ya bagus, tidak pun juga tidak apa-apa. Yang jelas, adik-adik harus ingat konsepnya. Jadi kalau pada ketinggian maksimum, VT itu sama dengan 0. Nah, rumus yang jadi ini pun, ya rumus yang sudah jadi ini pun, itu sebenarnya diturunkan dari rumus dasar. Ya kan? Oke, langsung aja kita masukkan angkanya. Ya. Jadi H maksimum sama dengan 100 kali 100 ya kan, 100 kuadrat. Kemudian dibagi 2G, 2 kali 10. Nanti hasilnya pasti sama ini ya. Oke, 100 dengan 10 ini jadinya 10. Kemudian 100 dengan 2 ini jadinya 50. Nah, 50 kali 10 ini sama dengan 500. Ya Dek ya. Nah, ini hasilnya sama. Oke, sekarang yang C. Waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, berarti yang ditanyakan waktu, kecepatannya diketahui. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Ya Dek ya. Yang C berarti VT ya sama dengan V0 min GT. VT-nya 0. Saat di ketinggian maksimum VT-nya 0 ya. V0-nya 100 dikurangi 10T. Ya kan? Berarti nanti 10T sama dengan 100. Nah, maka kita dapatkan T sama dengan 100 per 10. Ya kan, 100 per 10 sama dengan 10 sekon. Atau kita juga bisa menggunakan rumus jadi. Ya, jadi TH max itu sama dengan V0 dibagi G. Kalau H max, V0 kuadrat dibagi 2G. Kalau TH max, V0 dibagi G, ya, duanya dihilangkan. Nah, adik-adik boleh menghafalkan rumus ini, boleh juga tidak. Yang jelas konsepnya, yang penting itu yang harus diingat konsepnya, ya Dek ya. Oke, kalau kita coba, ini kita masukkan datanya, ya, berarti T sama dengan V0 dibagi G, V0-nya 10, V0-nya 100, ya kan? Berarti 100 dibagi 10, ya sama dengan 10 sekon. Nah, ini sama hasilnya. Jelas ya. Lalu yang D, lamanya batu di udara. Logikanya, waktu naik itu pasti akan sama dengan waktu turun. Ya kan, waktu naiknya 10 sekon. Nah, berarti waktu turunnya juga 10 sekon. Jika ditanyakan lamanya batu di udara, ya berarti T sama dengan 20 sekon. Ya, berarti TPP, T pergi pulang. Nah, itu sama dengan 2 kali 10 sama dengan 20 sekon. Jelas ya Dek ya? Sekarang yang E ya, yang terakhir. Kecepatan batu saat tiba di tanah. Nah, kalau kita pakai logika, ketika batu bergerak dengan kecepatan awal 100 meter per sekon, nah ketika kita batunya kembali ke tanah, pasti kecepatannya juga sama ya dengan kecepatan awal berangkat. Ketika awal berangkat 100,
Ketika sampai di tanah kembali, ya kecepatannya sama dengan 100 juga. Yang membedakan adalah arahnya. Ya. Jadi kalau yang pertama arahnya naik, kemudian kalau setelah turun ya berarti arahnya ke bawah. Ya, arahnya ke atas dan arahnya ke bawah. Kan begitu. Atau kalau kita mau menghitung juga bisa, ya. Coba kita buktikan aja. Kecepatan batu saat tiba di tanah. Berarti T-nya kan di sini diketahui 20 sekon. Waktu naik 10, waktu turun 10, totalnya 20 sekon. Ditanyakan kecepatan, berarti kita gunakan rumus yang kedua. Ya Dek ya, Vt sama dengan V0 min GT. Yuk kita masukkan angkanya ya. V0-nya sama dengan 100. Kemudian dikurangi 10 kali berapa? Kali 20. Nah ini 100 dikurangi 200 min 100 meter per sekon. Nah sama kan? Ya kan? V0-nya 100, Vt-nya juga 100. Tanda minus itu hanya mau menunjukkan arah. Nah, jadi kalau waktu naik tandanya plus, ya kan, arahnya ke atas. Waktu turun tandanya minus karena arahnya ke bawah. Untuk besarnya sama ya, 100 meter per sekon. Baik, semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.